Di kesempatan yang berbahagia ini kembali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang senantiasa mencurahkan kepada kita limpahan rahmat hidayah sehingga kesempatan ini kita dapat kembali berkumpul di majelis ilmu yang mulia ini. Selanjutnya selawat dan salam tercurahkan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berkirim salawat ini menjadi wasilah kepada kita nanti berjumpa dengan beliau di yaumul mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di kitab Arba'un Qaidah fi Halil Masyakil. Itu 40 kaidah dalam mengurai permasalahan-permasalahan. Kita telah sampai ke poin 28. Di kesempatan ini kita akan masuk kepada poin yang ke-29, yaitu al-bahsu fi asbabil muskilah. Itu mencari sebab-sebab terjadinya muskilah atau masalah. Syekh mengatakan bahwasanya kebanyakan masalah itu tidak terjadi serta-merta, ya. Ghalibul masyakil la tuladu fajatan. Ya, masalah itu tidak terjadi seketika. Kalau kita runut, ada sebab-sebab pendahuluan terjadinya masalah yang mengalami kita atau yang kita rasakan atau yang ditimpakan, yang kita alami. Ya, jadi masalah itu muncul kepada diri kita. Ada beberapa penyebab dan sebab-sebab terdahulu yang menyebabkannya. Ya. Jadi masalah itu tidak langsung jadi atau seperti ikan petir di tengah hari, ya, tanpa ada hujan langsung meledak, tidak. Tapi dia diawali dengan asbab, dengan sebab-sebab. Nah, jadi kalau kita melihat masalah yang terjadi yang menimpa kita itu, kita akan cari apa penyebabnya, apa sebab-sebab yang masalah itu menimpa kita. Nah, dengan itu kita akan menemukan awamil atau kaidah atau kiat-kiat atau rumus yang bisa kita mengkaji dan bagaimana mengurai permasalahan itu bisa selesai. Salah satu contoh Syekh mengatakan yaitu dalam hal pendidikan anak, ya. Atau katakanlah dalam kenapa berpalingnya pemuda dan pemudi kita, anak-anak kita hari ini dari pendidikan Islam yang baik, ya. Lari dari akhlak, dari budi pekerti, dari moral, dari karakter yang tidak baik. Nah, ini kalau kita lihat awamilnya atau kenapa penyebab terjadi, ya, anak-anak kita berperilaku seperti ini banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja, ya, terjadinya siswa atau anak-anak usia pelajar yang tidak lagi santun dan menghormati kepada gurunya, ya. Nah, ini seperti Syekh katakan kasodi kusuk masalan, ya. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi, teman yang jelek. Maka kalau anak kita tidak kontrol dengan pendidikan yang islami di rumah tangga kita hari ini, ikhwas sekalian, ya, banyak teman-teman mereka yang suk di luar, yang jahat, yang rusak. Nah, jadi penyebabnya adalah pembiaran anak-anak kita bergaul dengan kawan-kawan yang jelek, bergaul dengan teman-teman yang rusak. Maka sangat susah membentuk karakter yang baik di lingkungan keluarga kita. Maka ini dibutuhkan perhatian yang serius dari kita orang tua, bagaimana anak-anak kita ini dibatasi pergaulannya, dibatasi. Bagaimana pembatasan pergaulannya? Tentu kita nasihati dengan nasihat yang baik agar mereka memilih kawan yang baik, kawan yang soleh, ya. Dan terutama kita tentu mencarikan kepada mereka guru-guru yang baik dan dimasukkan ke dalam lingkungan-lingkungan yang baik, lingkungan pendidikan yang baik. Nah, di sini banyak faktor yang harus kita
pahami, ya. Atau berbagai ya pengaruh-pengaruh hari ini, awil qanawat awil hatif, ya, infiltrasi budaya yang merusak cara pemikiran anak kita atau pemuda-pemuda kita hari ini, apalagi dengan pengaruh ya rusaknya penggunaan hatif handphone yang di luar lost control. Ya, anak-anak usia remaja yang masih membutuhkan ya masa depan yang panjang dirusak dengan berbagai fitur-fitur atau berbagai konten-konten yang merusak. Nah, ikhwas sekalian, jadi sebab daripada pemuda atau pemudi atau anak-anak yang usia remaja berkelakuan seperti ini ya adalah dikaji sebabnya, pengaruh seperti yang kita sampaikan tadi. Nah, dan lain-lain yang misalnya bagaimana kita mengetahui terjadinya masalah ya di dalam kehidupan kita, harus kita kaji di mana sebab-sebabnya. Misalnya kita masih dalam melakukan ya, kita lihat saudara-saudara kita masih bergelimang dalam kemaksiatan ya, kebidahan misalnya. Kenapa mereka masih melakukan kebidahan ini? Karena faktornya mereka tidak mengikuti ilmu tentang itu, tidak mau belajar ya. Faktornya lagi adalah memang faktor yang pertama hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi yang faktor yang utamanya adalah mereka tidak mau belajar, tidak mau mencari kebenaran. Nah, akhirnya kita lihat terus bergelimang dalam kebidahan. Nah, masalah ini ya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita ini, kalau kita bisa mencari ilaj muskilah, mencari obat untuk terapinya bagaimana? Tentu ini dibutuhkan dakwah yang benar-benar menyampaikan bagaimana pemahaman agama yang benar. Maka para duat dan kita insyaallah ta'ala tidak akan pernah berhenti dalam mendakwahkan kebenaran ini. Apa? Karena kita melihat begitu banyak problematika masyarakat kita yang masih dalam keawaman, yang apalagi dalam beragamanya ya. Nah, ini muskilah yang besar sekali yang terjadi di lingkungan kaum muslimin ya. Tidak mau mempelajari agama din dengan benar, apalagi mereka mencukupkan dengan pengetahuan yang didapatkan selama ini tentang agama, atau ada tertarik mereka dalam mempelajari agama tapi salah jalan, tidak ketemu ya. Bahkan sudah meraih strata 1, strata 2 dan bahkan strata 3, bahkan profesor pun ya, tapi masih awam dalam agama walaupun dia itu katakanlah sarjana muslim misalnya. Di sini ikhwas sekalian yang perlu kita syukuri, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Dia harus kita banyak-banyak bersyukur tatkala Allah memberikan kepada kita hidayah memahami Islam ini dengan benar. Ya. Kenapa? Karena obat daripada kebodohan itu adalah ilmu. Raf'ul jahalah, ya, mengangkat kebodohan dari akal kita itu dengan belajar. Dan mengangkat kesyirikan itu dengan tauhid. Kita lihat ya, kenapa terjadi kesyirikan merajalela di tengah-tengah masyarakat, itu kan masalah ya. Kita lihat para duatnya tidak serius dalam mendakwahkan tauhid. Para duatnya serius dalam menyampaikan ya semacam at-targhib wa tarhib, dorongan untuk berbuat baik dan meninggalkan yang buruk, tapi tidak dijelaskan pokok-pokok din, usuluddin ya. Akhirnya kaji disampaikan hanya dalam bentuk ya untuk bagaimana jamaah senang ya, tapi tidak menyentuh usuliyah, pokok-pokok agama kita. Itulah tauhidullah. Kalau sudah benar tauhidnya ya, maka kesyirikan akan punah. Maka lawan daripada syirik adalah tauhid.
Kalau tauhid tidak berkembang, maka kesyirikan akan menjamur. Kalau tauhid berkembang, kesyirikan akan habis. Nah, kita bandingkan ikhwah sekalian Allah. Hari ini di lingkungan kita, kalau boleh kita statistik berapa banyak di antara kita yang memahami tauhid yang benar ketimbang akidah yang sahih. Insyaallah ya. Di sekitar kita, di lingkungan kita masih banyak percaya dengan tahayul, percaya dengan khurafat, ya, percaya dengan berbagai macam kedukun, masih terbiasa di lingkungan kita. Padahal itulah perkara besar dalam agama kita ini. Nah, untuk bagaimana cara mengobatinya, tentu upaya kita yang Allah telah berikan kepada kita hidayah di atas sunnah ini terus tertumpu di pundak kita, bahwasanya tugas para rasul diembankan kepada kita untuk terus mendakwahkan semampu yang kita miliki, mengajak kaum muslimin kepada tauhid yang benar. Nah, ini kita ta'awun alal bir, ta'awun ala sunnah, gotong royong kita dalam menyebarkan dakwah ini. Tentu dengan artian kita harus terus belajar, harus terus duduk dalam majelis ilmu, harus memahami kaidah-kaidah usuliyah, kaidah tauhid. Ya. Kenapa? Ma faqada syai' lam yu'ti. Ini kaidah. Ma faqada syai' lam yu'ti. Orang yang tidak memiliki tidak akan memberi. Itu kaidah, harus kita banyak ilmu. Maka untuk banyak ilmu kita harus belajar. Maka nasihat para guru-guru kita, ya, untuk jangan berhenti sampai di sini. Kita terus harus belajar, mengkaji dan mengkaji terus, ya, agar kita keluar dari permasalahan ini. Jadi kalau kita kaji muskilah yang besar, ya, mulai dari masalah kesyirikan yang merajalela, mulai dengan kebid'ahan, kemaksiatan, ya, karakter masyarakat yang begitu hari ini kita lihat, ya, sangat jauh dari nilai-nilai Islam yang sesungguhnya. Sekarang ini kalau sekalian Islam itu dianggap hanya sebatas seremonial, hanya sebatas ritual-ritual. Kalau ayat hari-hari besar Islam kita rayakan, hanya sebatas itu. Tapi nilai-nilai Islam yang sesungguhnya yang akan membatasi, meretas daripada berbagai permasalahan agama, itulah agama kita yang kuat. Mana ini, ya, perlu terus kita duduk belajar, terus kita mencari ilmu tentang din untuk supaya muskilah-muskilah yang terjadi di masyarakat ini dapat terurai. Ya, tentu kita, ya, ibarat kata pepatah seperti memakan bubur, ya. Bagaimana kita makan bubur yang panas? Apakah kita makan dari tengahnya atau dari mana? Ya, tentu kita perlahan-lahan, tadarruj dalam istilahnya. Apa yang bisa kita, ini ndak baru belajar 10 hari sudah dihantam semuanya, ya. Sudah belum duduk kaidah-kaidahnya sudah seperti Syekh Kabir. Nah, ini, ya, sehingga kita lihat, oh, seperti itu yang sunnah itu, ya. Seperti itu yang orang yang itu. Ini banyak. Ini bukan disalahkan manhajnya, tapi orangnya, ikhwas sekalian, ya. Naudzubillah min dzalik. Kita jumpai ada sebahagian kita ini yang syadid, ya. Tapi syadidnya kepada orang lain, kepada dirinya enggak. Orang dilarang merokok, sementara dia di belakang merokok. Naudzubillah, ya. Nah, ini salah satu contoh muskilah yang terjadi. Naudzubillah, kita berlindung dari Allah, ya. Ini yang kita takutkan, ya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kebencian di sisi Allah engkau mengatakan apa yang tidak engkau perbuat. Nah, ini yang harus kita
khawatirkan, ya. Atamuruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Naudzubillah. Nah, ikhwas sekalian, tentu islah ini pribadi kita harus kita akar masalah. Kenapa? Ya, kenapa belum bisa untuk istiqomah? Ini kita sudah bahas. Kenapa kiat-kiat 10 istiqomah? Kenapa juga belum istiqomah? Kadang naik fluktuatif. Ya memang iman itu naik dan turun. Ya ini akidah kita. Tapi bagaimana cara kita supaya iman kita itu bisa bertambah terus? Tentu dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Nah, jadi kita harus mengetahui sebab itu terjadi. Kenapa? Nah, setelah kita mengkaji sebab, baru kita cari cara solusi dari itu untuk mengobati penyakit itu, muskilah yang menimpa kita. Begitu juga sebab sakit mungkin yang kita alami, apakah boleh kita hanya berpangku tangan, karena sakit ini sudah datang dari Allah, saya terima. Nah, bagaimana al-akhzu bil asbabnya? Tentu ikhtiar yang kita lakukan adalah mencari sebab. Kenapa saya sakit ini? Kemudian cari pengobatan yang sahih. Bagaimana cara pengobatan? Tentu cari jalan yang benar, yang ilmiah, yang dijelaskan pengobatan secara yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW bagaimana pengobatan yang benar. Ya. Muskilah, kenapa kita belum banyak mendapat ilmu pengetahuan agama ini? Lihat akar masalah. Kenapa? Mungkin kita belum serius dalam belajar. Ya. Tanya lagi masalah, kenapa saya belum khusyuk dalam sholat? Ya. Nah, ini kalau kita kaji, mungkin asbabnya kita belum memahami kaifiyah sholat yang sebenarnya. Nah, ikhwas sekalian mulia Allah Subhanahu wa taala, untuk itu panjang dalam permasalahan ini. Ya, apapun masalah yang menimpa kita, maka itu ada asbab sebelum terjadi muskilah itu yang menimpa kita. Maka kita cari agar kita mencari obatnya, ya, dan sesuai dengan kesanggupan yang kita miliki, dengan kemampuan, ya. Ini akan diberikan kepada kita sesuai dengan kesanggupan kita untuk menghindari permasalahan itu. Ini yang perlu kita pahami dalam kaidah yang ke-29 ini, yaitu al-bahsu fil asbabil muskilah. Nah, ikhwas sekalian Allah, kita lanjut ke poin yang ke-30. Kaidah yang ke-30 yaitu hifzul lisan. Ini sering kita dengar, ya, Syekh juga menguraikan untuk mengurai kaidah yang ke-30 itu adalah menjaga lisan. Hifzul lisan sangat penting kita ketahui bagaimana cara memelihara lisan. Kenapa? Kata Syekh, ba'dul masyakil yakunu uqudihal al-lisan. Ya. Sebahagian masalah-masalah yang menimpa kita itu pangkal balanya yang pertama itu diakibatkan oleh lisan, oleh lidah kita. Ya, karena tidak mampu menjaga lisan, timbul masalah. Maka dalam agama kita sangat ditekankan oleh Allah agar kita dan Rasulnya menjaga lisan, hifzul lisan. Dan bagaimana keutamaan menjaga lisan. Karena dengan lisan itu bisa dua orang yang berteman bisa menjadi berpisah. Suami istri yang akur bisa menjadi bercerai. Ya. Masyarakat yang damai bisa menjadi pecah belah. Apalagi negara yang besar ini bisa hancur lebur karena lisan. Ya, ikhwas sekalian, ya. Karena lisan, naudzubillah. Semoga Allah menjaga negeri kita ini dari perpecahan. Karena banyak lisan-lisan yang hasad, lisan-lisan yang tidak mengenai, tidak mampu menjaga dan membuat keonaran, membuat kerusakan di tengah-tengah masyarakat.
Ini ya, kalau kita kaji dari runut yang terkecil sampai yang terbesar hari ini, ya, ini pangkal balanya lisan. Naudzubillah min dzalik. Baru sebulan pemerintah diangkat, ya, sudah ada yang mau menggulingkan. La haula wala quwata illa billah. Ya. Ini bentuk lisan, ya, yang tidak tahu menjaga, padahal dia mengaku sebagai dari lembaga agama Islam. Bagaimana kehormatan pemimpin yang harus dia jaga, ya? Bagaimana muruah yang kaidah di dalam Islam untuk menjaga kehormatan umara, pemimpin tidak boleh dicaci maki karena sudah dibaiat oleh seluruh kaum muslimin dan diangkat sebagai pemimpin. Ya, ini kaidah yang harus kita pegang, ikhwaskan. Jaga kita jangan gatal tangan kita, jangan lisan kita ikut-ikutan, ya. Hendaklah kita tahan lisan kita dari menyampaikan hal tentang pemimpin, ya, karena ini risikonya dengan Allah, ya. Siapa yang mencela pemimpin, maka Allah akan mencelanya, ya. Nah, banyak terjadinya masalah, ya, akibat lisan yang tidak terkontrol, yang tidak terjaga. Setelah kita, ya, makanya dalam kaidah di dalam Islam kita harus berfikir sebelum mengucapkan suatu perkataan. Tafakkur. Ikhwas sekalian, terkadang perkataan kita itu setelah keluar perkataan kita dari lisan itu bukan lagi milik kita, tetapi lisan itu sudah menjadi milik orang lain. Apakah dengan lisan itu, dengan perkataan kita itu menyebabkan perdamaian? Apakah dengan ungkapan kata itu akan menjadi keretakan dan perpecahan di lingkungan masyarakat? Maka hendaklah kita hati-hati, ya. Terkadang dengan lisan kita itu menyesal setelah mengucapkan perkataan itu, ya, ketahuilah resiko yang berat, ya. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Allah katakan di dalam Al-Quran, tidaklah seseorang melafazkan suatu perkataan kecuali di samping kanan dan kirinya ada malaikat raqib dan atid. Kalau dia mengatakan perkataan baik maka akan dicatat oleh raqib, dan kalau dia mengungkapkan perkataan yang jelek-jelek maka dicatat oleh atid yang senantiasa mencatat. Tenaga kerja mereka lah mencatat dan mencatat. Bayangkan ikhwas sekalian, kalau seandainya kitab kita nanti penuh dengan catatan-catatan kebohongan, penuh dengan catatan-catatan kepalsuan, penuh dengan catatan-catatan menggibah, menggunjing, mengadu domba antar sesama kita. Faliyadzubillah. Ini yang kita takutkan, yang menimpa kita. Maka hendaklah kita jaga lisan kita, ya. Kata Rasulullah SAW, dan ini hari sering kita sampaikan, man kana yu'minu minkum billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Rasulullah katakan, barang siapa yang di antara kalian yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik. Kalau tidak ada perkataan yang baik, hendaklah dia diam. Maka diam lebih utama. Maka ini ikhwas sekalian wasiat atau nasihat Rasulullah SAW. Agar apa? Agar yang keluar dari lisan kita itu betul-betul perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang akan menolong kita nanti di yaumul mahsyar kelak, di saat tidak ada bermanfaat harta dan anak-anak yang kita banggakan dan kita minta pertolongannya, kecuali amal kita. Nah, maka lisan, ya, harus kita jaga. Ini kenapa? Karena ini akibat lisan ini akan menukil, ya, faqad yankilu kalamun ila tarfil akhar. Ya, satu perkataan ini akan dinukil oleh yang lain. Ya, perkataan yang kita ucapkan itu didengar oleh manusia yang lain akan dinukil akan disampaikan kepada yang lain. Seperti si fulan, ya, si fulan pada hari itu ini yang dia katakan, ya. Walaupun kita, apalagi zaman sekarang ini, kos kalian sangat canggih, ya enggak?
direkam, ya, disebarkan, ya. Nah, kalau yang tersebar perkataan kita yang fahsya, la haula wala quwata illa billah, yang kita takutkan, khawatirkan menimpa diri kita ini, dan kita berlindung kepada Allah dari perkataan-perkataan ini. Perkataan yang mungkin menjadi bumerang kepada kita, ya. Dan ini tidak akan mengena yang awam, bahkan ustadz-ustadz kita pun yang kibar tidak selamat dari ini. Iya, naudzubillah, karena lisan, ya. Dulu dia anti untuk apa? Anti untuk apa namanya? Bersemedi, ya. Apa namanya itu? Meditasi, ya. Sekarang karena fitnah, maka lisannya mengatakan meditasi itu menyebabkan saya menjadi tenang. La haula wala quwata illa billah. Begitu Allah bolak-balik hati kita, ikhwas sekalian, ya. Maka tidak selamat. Maka hendaklah kita jaga. Kalau kita betul-betul qanaah, ya, betul-betul prinsip kita kebenaran sekali kita ucapkan, dan kita tidak akan lari dari itu. Kita mohon perlindungan dari Allah dari perkataan yang kita ucapkan, dan kita hapus perkataan kita itu, ya. Kita mengatakan, mengajak manusia kepada kebaikan, kemudian kita mengkhianatinya, ya, ini naudzubillah min dzalik. Wal umurul mutayassara, dan urusan itu, perkara hari ini sangat mudah sekali, ya. Coba, ya, hari ini, kalau dulu mungkin, ya, zaman-zaman kita kecil dulu Pak, ikhwas kalian, sangat susah, ya enggak? Kalau kita dulu untuk menghubungi seorang teman kita mungkin, ya, baru satu ada Telkom, ya, itu pun membayar, ya enggak? Nah, antri pula lagi, ya. Kalau menerima uang dengan wesel, ya, datang pos. Nah, kalau sekarang dalam detik saat ini sudah uang sudah sampai, ya, berita sudah terkirim, ya. Apalagi lisan, tulisan yang kita sebarkan akan tersebar luas. Sangat mudah zaman sekarang. Maka hendaklah hati-hati kita dalam menulis. Nah, menulis ini kan jelmaan dari lisan kita. Terkadang dengan tulisan hari ini bisa merubah, ya, dan mendatangkan kebencanaan, mendatangkan kebaikan dan segala macamnya. Kemarin anda lihat, ya, wallahu alam tak sahih tak benar, baru saja dia menantang Allah, ya, pimpinan sebuah negara besar, ya, tidak ada yang berdarah di depannya, tidak ada punya kekuatan apapun. Datang angin apa? Angin badai, naudzubillah. Allah langsung, apa yang pantas dia sombongkan, ya. Jadi dunia ini, ikhwas sekalian, jangan kita sombong, karena sudah berlalu orang-orang sombong itu di muka bumi ini. Allah lenyapkan, Allah binasakan dengan lisan mereka. Belum lagi sesombong Fir'aun, dengan lisannya dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Nah, gimana dia akhirnya dengan kesombongan lisannya, maka Allah benamkan dia dengan bala tenteranya di Laut Merah. Nah, belum sekarang ini ikhwas sekalian, maka Allah buktikan. Belum lagi orang yang mencela, menghina-hina sunnah Rasulullah SAW, Allah berikan kepada mereka langsung iqab di dunia ini. Seperti yang pernah anda ceritakan, ya, bagaimana seorang yang istihza kepada siwa, ya, bagaimana seorang yang istihza dengan lisannya, ya. Ada seseorang di zaman Ratu sempat yang diceritakan oleh Ibnu Qudamah di dalam kitab apa itu, Targhib wa Tarhib, dia ceritakan di situ seseorang satu-satunya di dunia laki-laki yang hamil. Siapa itu? Pernah dengar kisahnya? Satu-satunya di dunia laki-laki yang hamil kemudian melahirkan. Nah, namanya siapa? Antum kita tengok lagi namanya itu. Kenapa kisahnya? Dia itu yang istihza dengan lisannya
Dia itu orang yang suka berkelakar, suka bergurau, suka lelucon. Kemudian disampaikan di sisinya keutamaan siwak, ya, keutamaan siwak. Karena siwak itu, ya, matharatun lil fam mardun lil rabb, yaitu akan menyucikan mulut dan diridhoi oleh Allah. Kemudian dia mengambil siwak itu dan memasukkan ke duburnya, ya, dia bersiwak untuk duburnya. Ini untuk apa? Istihza, ya. Baru 1 hari berselang, kemudian dia mulai merasakan sakit, dan akhirnya di dalam perutnya terus, akhirnya 9 bulan, ya, dia melahirkan, ya, yaitu berbentuk kelinci, ya, mulutnya, tapi dia semacam binatang, ya, mukanya tikus, panjangnya sekitar 4 atau 25 cm. Dia katakan itulah yang, ya, setelah lahir dibunuh oleh anak perempuannya, dan dia katakan itulah yang menyebabkan dia meninggal karenanya. Kenapa? Ternyata hewan itulah yang menggerogoti usus-ususnya sampai terburai. Nah, ini kisah yang dia jelaskan oleh para ulama tentang seseorang yang mencela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita lihat, ikhwas sekalian. Ketik saja di Google itu seorang laki-laki yang hamil di dunia ini. Jadi kita tidak boleh menghina dengan lisan kita sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga seorang yang, ya, sudah masyhur di kalangan kita, yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencuci tangannya waktu kita bangun, karena tidak tahu di mana tangan kita itu bermalam. Dengan sombongnya pemuda itu mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tahu di mana tangan saya bermalam." Ya. Akhirnya besoknya, ya, datanglah dan dijelaskan dan dilihat bahwasanya ternyata tangannya sudah sampai ke dalam satu hesta, masuk ke dalam duburnya. Banyak ikhwas sekalian dengan lisan. Apalagi dengan agama kita ini, kita harus hati-hati. Dengan hati-hati lisan kita untuk jangan sekali-kali istihza, dan akibatnya akan Allah datangkan ikopnya langsung di dunia. Jadi kita tidak perlu, ikhwas sekalian, memblokade, memboikot orang-orang yang mencela Nabi kita. Cukup Allah yang akan menjadi penolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat yang mencela Nabi dengan kartun-kartun mereka, ada yang dihinakan langsung, ya, mati, kemudian mati di dalam kotorannya, ya, dan segala macamnya. Ada juga yang taubat dan menyesal dan akhirnya masuk Islam. Nah, maka hari ini kita lihat bagaimana ada orang-orang yang dengan serampangan mencaci maki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tanpa dosa dan tanpa takut dia mengatakan, ya, dengan lisannya, ya. Apa yang terjadi? Paham bahasa cacing, ya, boleh. Dengan ini sudah mulai hilang, ya. Nah, ini akan dia pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah dengan lisan yang dia keluarkan. Nah, ikhwas sekalian, untuk itu kita, walihadza fa inna suwarul lisan 'anil ghibah wan namimah wal kadhib wal buhtan wal istihza wa tahqir wasyatam wasab wal la'an. Nah, untuk itu kita, ini gambaran lisan kita hendaklah kita jaga dari ghibah, menggunjing, ya. Apa itu arti gunjing? Dzikroka, siapa yang tahu artinya secara bahasa Arab? Pengertian ghibah. Anak kasih hadiah. Dzikroka akhaka bima yakroh. Nah, ini arti ghibah itu. Engkau menyebut saudaramu, ya, apa yang dia benci. Jadi kalau kita di belakang dia, kita menyebutkan sesuatu yang dibenci, itu termasuk ghibah. Tapi kalau yang baik-baik kita ucapkan, ghibah enggak? Nah, ini kalau satu yang tidak benar. Maka ini sudah banyak tentang ghibah. Kita, bapak ibu-ibu, ummahat, anak nasihati dan anak nasihati diri kita dan kita semua.
untuk menjaga lisan. Kadang ibu-ibu lebih dominan, lebih suka ini ya, karena bukan ibu-ibu kita ini sini enggak, akhwat-akhwat kita insyaallah kita selamat insyaallah, tapi satu-satu ada juga ya. Nah, umat itu kalau dikumpulkan banyak juga ya kan. Enggak hati-hati, sedang mengaji, enggak dengarkan kajian tapi mengotasi fulan, si fulanah. Itu ghibah itu. Ya, di majelis ilmu pun ya bisa ghibah. Ikhwati wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya. Jadi suarul lisan itu tergambar dalam bentuk ya menjaga lisan kita dari ghibah, yang ini pengertian yang sudah dijelaskan bagaimana kita terhindar dari gunjing ini yang sudah menjadi ya suatu yang sangat lumrah dan sangat sulit kita menjaganya. Semoga kita ya berupaya untuk terus ya mengurangi daripada ini, karena itu termasuk dosa yang akan membinasakan kita. Dan ghibah ini termasuk tergolong manusia kanibal ya. Manusia kanibal kenapa? Karena dia suka memakan bangkai saudaranya sendiri. Faliyadzubillah min dzalik. Kemudian an-namimah, kita hindari dari mengadu domba ya, jemput kata antar kata. Ini terkadang ada yang hobi seperti itu, dijemput kata di antar kata, akhirnya seseorang yang sudah berteman lama akrab akhirnya bubar ya. Apalagi suami istri yang akur-akur saja akhirnya bercerai. Nah, ini banyak terjadi di lingkungan kita ini akibat namimah. Dan salah satu azab yang diberikan Allah nanti adalah seseorang yang Rasulullah pernah menancapkan kayu di sebuah kuburan ya. Itu sedang diazab orang di kubur itu karena dua perangainya. Yang pertama karena dia buang air, buang hajat tidak istinja. Yang satu lagi adalah suka menebar atau namimah. Ini yang kita khawatirkan dan kita hindari. Kemudian al-kizib, dusta, berbohong ya. Bohong telah kita sampaikan, bahwa dusta dalam Islam tidak dibolehkan dan dosa besar. Wal kadzib ya, kebohongan. Dan ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam kitab Arba'in Nawiyah juga dikatakan ya, as-sidqu tuma'ninah wal kadhiba raibah. Sidik, jujur itu akan mendatangkan ketenangan, dan dusta, bohong itu akan mendatangkan kebimbangan, raibah, keraguan-raguan, dan bahkan senantiasa dirindung hatinya dengan penyakit karena kebohongan. Ada saya mengutip seorang dosen saya dulu di DS2, itu satu kebohongan akan melahirkan sejuta kebohongan ya. Sekali berdusta akhirnya merentet menjadi dusta-dusta, dan akhirnya terus akan bertambah dustanya. Maka hendaklah kita jaga dari al-kadzib, walaupun dengan bercanda ya, maka kita tidak boleh berbohong. Nah, kejujuran yang harus kita lakukan. Apalagi menuduh orang berdusta ya, berbohong ya, padahal ini tuduhan yang tidak benar ya. Nah, ini namanya buhtan ya, buhtan sekaitan dengan kadzib itu al-buhtan, menuduh orang ya berbuat maksiat dan segala macamnya. Ini kita hindari. Bahkan kalau kita melihat orang melakukan maksiat, hendaklah kita tahan lisan kita ya, biarkan, jangan disebarkan aibnya kecuali yang darurat untuk kepentingan. Wal istihza, seperti yang saya sampaikan tadi, itu cemeeh. Nah, ini dalam bahasa kita cemeeh, istihza ini sangat mudah sekarang ini, apalagi untuk agama. Maka kita harus kuat mentalnya Pak ya. Yang apalagi kita yang
mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus cemeh itu dalam bahasa kita sekarang bully, ya. Di lingkungan sekolah namanya bullying. Itu sudah biasa bagi kita. Dan mereka akan menanggung dosa dari istihza ini, ya. Apa kata Allah? Qul billahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum. Ini risikonya. Katakanlah, apakah dengan ayat Allah dan Rasulnya kamu beristihza? Jangan kamu minta ampun lagi, kamu telah kafir setelah kamu beriman. Na'udzubillah. Apalagi ya menghina, mencaci salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita dapat pahala terus, ya. Ini kalau korban besok, ya, macam itu, ya. Belum hari raya, ya, itu sindiran, celananya di atas mata kaki dibilang kebanjiran dan segala macamnya itu. Itu istihza, salah satu contoh istihza yang terjadi, ya, dan kita hindari. Kalaupun kita di istihza, maka kita serahkan itu semua pada Allah dan akan menambah pahala kita. Kita kuat, jangan gentar, ikhwah sekalian. Ya, dan tahkir wasyatam, ya, menghinakan dan mencaci maki, wasab wal la'an, ya, mencela dan melaknat. Kita tidak boleh, ya, mencaci maki dan melaknat, ya, melaknat seseorang, melaknat keturunannya, ya, atau bersumpah dengan laknat dan lainnya. Maka hendaklah kita tahan lisan kita. Juga ibu-ibu yang sering kita lihat di luar sana itu melaknat anaknya, ya, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sangat mudah. Bahkan menyumpah, ya, menyumpah anak-anaknya. Ada orang tua yang menyumpah anaknya. Nauzubillah. Ada yang mengatakan anaknya, maaf, anak disebut umpamakan anak binatang, tentu dia ibu dari binatang. Ya kan? Jadi maka anak itu melawan. Jadi di sini kita terhindar dari itu. Nah, itu semua akan dibalasi, kata Syekh, yu'jar alaihil muslim. Setiap perbuatan itu akan dibalasi, akan diganjar seorang muslim itu, ya. Apakah dia melakukan ghibah, namimah, dosa, ya, kebohongan dan segala macamnya, itu akan dibalasi sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan, ya. Maka itu kita tentu harus waspada dengan perbuatan ini, ya. Bagaimana seandainya ini menimpa kita, dengan sebab itu akan mendatangkan kita masalah yang menimpa diri kita. Dengan lisan kita itu menyebabkan masalah yang besar kepada kita, ya. Dengan tersebarnya perkataan kita, kemudian kita mendapat masalah, ya, mendapat masalah. Dan hati atau dada yang senantiasa diliputi rasa kecemasan, wasudur faqad imtala. Jadi dengan ungkapan kata tadi, ya, ternyata setelah keluar akhirnya membuat dada kita menjadi sesak, terpikir terus, ya. Ini banyak yang menimpa orang-orang yang sangat mudah berkata yang buruk, akhirnya menjadikan dia menjadi orang yang sakit. Nah, ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kata Syekh, itu tidak memudaratkan kepada kita dari sebab yang lain, ya. Karena ini ya, kalau kita menjaga lisan kita, ya, tidak mengatakan hal tadi, dan kita tidak mengikuti, ya, hal-hal yang menyebabkan keterjuruman kita dari lisan tadi, maka kita serahkan semua itu kepada Allah. Wa tawakkal 'ala Allah. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah agar kita dihindari dari keburukan dan dihindari dari,
ya hal-hal yang akan menimpa kita. Nah, kuncinya adalah yang poin ke-30 ini, bagaimana untuk mengurai masalah itu kita mampu menahan lisan kita, hifzul lisan, ya. Ini dia poin yang ke-30. Nah, kita lanjut kepada poin yang ke-31, yaitu mengobati ilajul masyakil laisa ma'nahu al-qada' 'alaiha wa inha tamam. Mengobati atau terapi masalah, mengobati masalah itu bukanlah artinya memutus perkara itu secara langsung, ya. Apa maksudnya itu, ikhwas sekalian? Nah, contoh, ya, apabila terjadi musibah, misalnya antara suami istri terjadi perceraian, katolak, masalah itu masalah yang besar. Yang terjadi di rumah tangga itu adalah terjadinya perceraian, dan musibah yang paling besar dialami. Kenapa? Karena nanti banyak rentetan di belakang yang terjadi. Apa itu? Anak yang tidak lagi dididik dengan benar, nafkah yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhannya. Maka iblis laknatullah yang dia itu beristanakan di tengah laut itu, dijelaskan oleh Rasulullah SAW, mengirim bala tenteranya ke daratan ini setiap paginya, ya, kemudian sore harinya minta laporan. Jadi laporan iblis itu Pak memang setiap hari, ya. Kalau kita minta laporan sekali setahun agak susah, ya Pak. Nah, ini laporan setiap hari pasukannya apa yang dikerjakan hari itu. Maka laporan itu memang, ya, dicontohkan oleh iblis. Nah, begitu administrasinya tertib gitu, ya. Ya, administrasi yang paling tertib iblis. Setiap hari sore minta laporan. Ya. Nah, jadi kalau kita ditagih oleh pimpinan kita laporan, nah itu, ya, sore laporan. Nah, apa yang kamu lakukan? Nah, saya telah mengganggu si fulan sehingga dia main judi, anta, ya. Satu lagi tanya, apa yang kamu lakukan? Saya telah mengganggu si fulan, merayunya sehingga dia berbuat zina, ya. Apalagi saya mengganggu si fulan sehingga dia minum khamar, ya, anta. Yang datang satu lagi, apa yang kamu lakukan? Aku telah berhasil mengganggu si fulan dan si fulanah sehingga dia bercerai. Anta, anta, 2 kali dia sampaikan anta. Kenapa? Karena itu adalah masalah yang paling besar. At-tolak, ya, berpisahnya suami dan istri. Maka perbuatan dalam sahih itu abghadul halal indallah at-talaq. Perbuatan halal yang paling benci di sisi Allah itu adalah perceraian. Walaupun terjadi taklik dalam riwayat hadis ini, ya, maknanya benar. Nah, jadi bagaimana permasalahan ini agar, ya, tidak terjadi perceraian ini? Kenapa? Karena akan merusak keberlangsungan rumah tangga dan anak-anak yang butuh bimbingan. Maka untuk itu jangan seseorang, ya, dalam berumah tangga ini harus mampu menyelesaikan, ya, menyelesaikan. Karena tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, insyaallah, kalau masih ada niat baik. Walaupun ujungnya nanti, maka di dalam Islam, ya, talak itu adalah jalan terakhir. Bahkan Allah turunkan surat At-Tolak, ya. Bahkan Allah turunkan surat At-Tolak, surat perceraian. Itu adalah jalan terakhir. Dan Allah turunkan dalam surat At-Tolak itu, ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu lam yahtasib. Diulang-ulang oleh Allah itu. Bersiapa yang bertakwa. Jadi setelah itu perceraian terjadi, hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan Allah akan carikan jalan keluar. Nah, ikhwas sekalian, sebelum itu maka terus dijadikan upaya bagaimana, ya, saling memahami, ya. Diberi utusan keluarga, 2 utusan untuk misalnya ada permasalahan suami istri, tidak bisa lagi mendamaikan keduanya, maka utus
utusan istri dan utusan suami untuk bernegosiasi, untuk menjadikan jalan keluar. Atau tidak bisa, carikan orang yang pantas, yang orang yang soleh, ya, yang paham, kemudian bisa mendamaikan. Hati-hati dengan yang tidak ahli, ya, apalagi tidak amanah. Betapa banyak setelah diadukan kepada pihak ketiga, akhirnya tidak timbul tidak solusi, tetapi akhirnya menjadi bubar, ya. Minta solusi, akhirnya jadi bubar. Nah, ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kita telah berikhtiar, berusaha, ya. Insyaallah kalau masih ada keinginan untuk mencari islah, ya, nah, pahala yang besar bagi orang yang mendamaikan orang yang bersengketa itu, ya. Ini seperti orang yang merdekakan seorang budak, ya, mendamaikan orang yang bersengketa, berdamai, ini pahala yang besar sekali. Maka hendak mendamaikan, apalagi mendamaikan suami istri. Dengan sebab kita dia kembali utuh, ya, utuh kembali. Bagaimana dia bisa kembali mendidik anak-anaknya, ketimbang kita yang menjadi sebab orang bercerai. Nah, itu dosa besar. Nauzubillah, ya. Nah, ikhwas sekalian, untuk itu, ya, karena apa? Karena cara itu solusi yang terakhir. Nah, di dalam Islam, ya, boleh itu puncak terakhir, tidak ada lagi bisa diselesaikan, maka jalan terakhirnya adalah cerai. Ada dalam agama lain, sebuah agama tidak boleh cerai sampai mati, ya. Sudah hijab kabul, sudah nikah, tidak boleh bercerai sampai mati. Nah, dalam Islam tidak seperti itu. Begitu ketinggian agama kita, ya. Ya, mungkin terjadi ada hikmah di belakang itu, ya. Kalau ujungnya sudah sampai kepada talak, itu sudah terjadi perpisahan itu, ya mungkin ada hikmah yang lain. Apa itu? Boleh jadi dia tidak menjadi pilihan yang baik, ada yang lebih baik dari pasangannya. Nah, ikhwas sekalian, ya, untuk itu kita mengobatinya, ya, permasalahan tolak ini. Maka, ya, kembalilah suami kepada istri, ya, dan ibu kembali kepada rumahnya, Rabbatul Bait, dan anak-anak utuh kembali di dalam rumah tangganya. Ini sebagai obat, ya, yakfi minal ijad, dan tidak lagi tersebar muskilah, ya, dan terhindar dari bencana muskilah yang besar itu. Maka kita harus saling menjaga, ikhwas sekalian, dan juga nasihati diri anda sendiri dan kita semua. Terkadang kaji kita sangat tinggi, tetapi hubungan kita dengan keluarga kita masih rendah, ya. Tidak memahami kebutuhan istri, ya, bahkan menyakiti istri, ya, tidak peduli dengan keuangan istri, ya, tidak peduli dengan pendidikan anak-anak. Ini harus kita pahami. Tanggung jawab yang besar ini yang harus kita tunaikan. Tidak boleh menyakiti. Dan tangan Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh istri-istrinya, ya. Maka ini harus jadi contoh kepada kita rumah tangga Rasulullah. Ana bahas yaitu kepada ummahat itu ar-rasulu fi baitihi. Ini hampir tamat kitabnya itu tadi selesai, ya. Bagaimana kehidupan Rasulullah SAW dalam menata rumah tangga yang baik. Maka para suami juga para suami harus tahu tanggung jawab, seperti kajian tadi itu, ya. Tanggung jawab itu, al-qawamah itu di tangan laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah, suami itu pemimpin bagi kaum wanita, bagi istrinya. Jangan dibalik, ya. Seperti remote control, ya, semuanya di tangan istri, ya. Suami, ya, boleh duduk kalau istrinya mau duduk, ya. Suami berdiri kalau dia harus berdiri, perintah istri semua. Nah, ini sudah terbalik ini, ya. Tidak ada lagi kekuasaan. Maka kita laki-laki harus memiliki kekuasaan penuh, tanggung jawab yang besar, ya, untuk kepemimpinan riasah fil bait, di rumah tangga kita, ya. Nah, ini tanggung jawab kita, ikhwas sekalian, yang perlu terus kita pelajari.
Terkadang ini banyak sia-sia kita, kesia-sia apa ini, menyia-nyiakan kewajiban ini, tanggung jawab kita ini. Maka kita harus peduli, ya, membawa istri mengaji, membawa istri mencari kawan-kawan yang soleh dan solehah, ya, mendorong istri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita harus kuat ibadah, ya. Bagaimana kita membangunkan istri kita malam sementara kita tidak pernah bangun, ya? Masih syukur istri kita bangun, ya, kita dibangunkan. Tapi kalau kita marah pula dibangunkan, nah, ini belum dapat kebahagiaan rumah tangga. Jadi rumah tangga yang sakinah mawaddah itu saling menjaga, ya. Suami yang bangun duluan dia sholat, kemudian dibangunkan istrinya. Kalau dia tidak bangun dipercikkan air. Nah, ini tanda kasih sayang. Kalau istrinya bangun duluan dia sholat, kemudian dia bangunkan suaminya. Kalau suaminya enggan dia percikkan airnya. Ini diumpamakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini latif, kehidupan yang baik. Nah, ikhwas sekalian dimuliakan Allah SWT, ini ya dijelaskan oleh Syekh bahwasanya mengobati masalah itu semuanya jangan langsung diputuskan, tapi cari bagaimana jalannya keluarnya supaya tidak terjadi perceraian itu contohnya. Nah, ini insyaallah taala kalau kita berupaya, ya, untuk mencari jalan keluar, pasti jalan keluarnya ada. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pasti jalan keluar ada kalau kita berupaya terus. Bismillah. Nah, kita lanjut kepada poin yang ke-32. La taj'al muskilah ta'khuz kulla waqtika. Jangan kamu ambil masalah itu menghabiskan semua waktumu. Nah, ini apa aja maksudnya itu? Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah SWT. La syakka annal muskilata allati waqa'at fiha kabiratun wazimah kama tazunnu lakin laysat hiya kullu syai'. Fala ta'khuz minka kullu syai'. Jadi tidak diragukan lagi bahwasanya muskilah itu, ya, yang terjadi menimpa kita tuh banyak, kadang-kadang perkara yang besar, ya. Ya, kita kirakan itu sudah menimpa kita semuanya, ya. Ya, inilah kan istilahnya ada pepatah kita itu, kada ada orang tukar, apa nama? Kada ada orang tukar di awak, itu istilah itu, ya. Nah, apa itu? Nah, itu kan yang itu bahasa bisa. Walaupun masalah itu sama orang lain kecil, tapi besar menurut kita, ya. Nah, tapi fala ta'khuz minka kulli syai', fala ta'khuz, ya, jahal waktika wa tafkirika. Nah, jangan kamu ambil masalah itu seluruh waktumu memikirkan masalah itu dan menghabiskan waktumu memikirkan itu masalah itu, ya. Jadi kalau ada masalah menimpa kita, misalnya apakah masalah kita dengan istri kita, masalah dengan teman sejawat, masalah dengan orang lain, ya, masalah dengan rekanan, masalah dengan bawahan, masalah dengan pimpinan, karyawan, jangan dipikirkan, ya. Jangan habiskan waktu kita memikirkan. 24 jam kita memikirkan itu, bangun kita itu terpikir, sampai tidur habis waktu kita memikirkan itu. Akhirnya apa? Tua sebelum waktunya. Ini lebih baik memikirkan yang lain, bagaimana supaya kita sehat, ya, bagaimana rumah bisa bertambah. Jangan orang rumah lagi bertambah itu, ya. Ini bagaimana orang marah ibu-ibu itu nanti, ya. Lebih baik itu. Jadi banyak masalah sudah. Anak punya prinsip, ikhwas sekalian, ini salah satu yang insya Allah akan berikan kepada kita. Kalau kita sudah keluar dari itu, tinggalkan masalah itu di situ, ya. Misal kita kantor sekarang ini, di kantor banyak masalah di situ, apakah internal, apakah pimpinan dan segala macamnya. Sudah kita keluar dari pintu, dari pagarnya, tinggalkan masalah itu situ, jangan dibawa ke rumah. Nah, keluar kita dari rumah kita pagi hari, bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa. Padahal tadi kita bertengkar dengan istri kita, ya enggak? Banyak masalah di rumah.
Nah, keluar dari rumah, tinggalkan masalah itu di rumah, jangan bawa ke tempat kerja. Akhirnya aman. Masalah di tempat usaha kita, tinggalkan di tempat usaha kita, jangan dibawa. Ini maksudnya lapang pikiran kita. Kalau kita bawa masalah rumah kita, kendaraan kita berpikir, ya, membawa kendaraan, kalau pakai motor, nah, itu risiko lebih tinggi. Ya enggak? Kalau pakai mobil, roda aja 4. Nah, ini kalau tidak terkontrol emosi, ini yang banyak terjadi kecelakaan, memikirkan masalah itu. Akhirnya dari badannya 86 menjadi akhirnya kurus, ya, memikirkan masalah. Nah, ini kata Syekh resepnya, jangan dipikirkan, ya. Oh, kita ditipu orang sekali, rugi kita sekian ratus juta, jangan itu. Ya udah, kalau hilang itu bukan rezeki kita, sudah ambillah, ya. Ini kan banyak stres. Ya, kenapa saya ini, kenapa ini akhirnya pergi, sudah jatuh ketimpa tangga, mikir ini bagaimana coba, akhirnya pergi ke tempat dan yang terlarang, dukun dan segala macam, faliyadzubillah. Ya, dah. Kalau sudah terjadi itu jangan pikirkan. Jadi ini resep yang harus kita pakai selalu. Maka akan Ana mengkaji di dalam kajian psikologi itu, ya, ada seorang doktor profesor itu, guruan itu yang banyak sebagai terapi psikiater, dia masalah-masalah internal rumah tangga yang paling banyak, ya. Tidak lagi ya pejabat-pejabat tinggi, ya, yang dia selesaikan, belum lagi perselingkuhan, ya, belum lagi masalah itu dia ceritakan. Istri sudah cantik di rumah tapi masih selingkuh. Nah, kalau nambah istri bolehlah, enggak? Ini sudah, ini masalah. Naudzubillah, ya. Nah, maka ini perlu kita hayati bagaimana permasalahan itu jangan membuat kita, ya, terpikirkan terus, habis waktu kita untuk mikirkan itu. Ini akan mendatangkan kepada kita masalah yang lain. Kalau kita terus memikirkan itu, seperti yang Anda sampaikan, terpikir terus masalah itu, ya, seperti yang Anda sampaikan kemarin, pergi kita ke dokter, sakit asam lambung mah, ya, apa yang dikatakan oleh dokter? Bapak jangan banyak pikiran. Kalau Pak kita masih di dunia ini pasti berpikir, ya enggak? Dokter itu sendiri berpikir dia, ya. Tapi berpikir yang mana? Supaya asam lambung tidak naik, ya, mah nggak datang. Karena sebabnya itu berasal dari pemikiran, pemikiran yang tidak sehat. Jadi kalau masalah itu kalau besar dikecilkan, kalau kecil dibuang. Jangan dipikirkan terus. Ini resep yang diberikan oleh Syekh ini, memberikan obat kepada kita, ya. Kenapa dia wahia ta'til a'mal ukhra wa ziyadatun al-falaq wal itirab? Karena kalau kita pikirkan terus itu akan merusak amalan kita yang lain dan menambah, ya, kebuntuan dan kegoncangan di dalam jiwa kita. Berpikir terus, ya. Seperti yang saya sampaikan, kalau kita benci sama seorang, si fulan, tampak wajahnya sudah ndak apa, tibulu pajak wali, ya. Ya. Nah, itu sudah, kalau sudah menanam rasa sakit itu sudah perkata termuncul dari hati kita muncul itu, timbul penyakit-penyakit yang lain, timbul lagi hasad, ya, timbul lagi apa, setelah itu apa, naik dah tensi, apalagi naik tensi, setelah itu naik gula. Kalau sudah naik gula itu sudah payah buatnya, ya. Ini yang harus kita jaga. Kalau datang hapus segera. Ini yang dirasakan oleh contoh yang teristimewa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia dihina, dicaci, ya, ditimpakan perut onta kepadanya sedang sholat, ya, perut onta yang busuk itu ditimpakan ke pundaknya, ya, belum dituduh majnun, gila, ya, itu orang yang semacamnya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yadrauna bil hasanati sayyi'ah, kata Allah di sekian dalam Quran itu, dia membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Nah, ini kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, jangan dicari bagaimana cara mengatasinya, melawannya, tapi bagaimana cara kita berbuat baik kepadanya. Ini resep ikhwah sekalian. Ada orang yang benci sama kita, kita traktir makan, ya, atau dia sedang makan, traktir.
Subhanallah, kalau sudah masuk ke dalam perutnya itu sudah jadi darah daging. Maka ini salah satu resep yang akan mendatangkan kepada kita kesehatan, ya. Maka kalau kita lihat, kalau di Timur Tengah itu orang mau bertengkar untuk mentraktir, ya enggak? Membayar. Kalau kita gimana kira-kira? Pas membayar, pergi ke toilet, enggak, kembali lah. Itu kalau mereka senang untuk memberikan yang baik, apalagi musuh-musuh. Ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tahadu tahabbu, saling memberi hadiah lah kalian akan berkasih sayang. Ya, maka itu Rasulullah sangat senang dengan hadiah. Bahkan Rasulullah SAW tidak meremehkan hadiah, walaupun hanya setengah dari kurma yang dihadiahkan kepadanya Rasulullah makan. Tapi Rasulullah tidak makan sedekah. Rasulullah hanya makan hadiah. Maka untuk itu kita harus banyak-banyak bagi hadiah. Ya, ada orang yang tidak senang sama kita, berikan hadiah kepada dia. Nah, ini salah satu bentuk agar kita jangan berpikir terus tentang dia. Nah, hari ini kita masalah, tinggalkan masalah itu. Ini akan mendatangkan ketenangan kepada kita, insyaallah. Kita fokus dengan usaha lain. Nah, kata Syekh, wa adda a'malika kama kunta ta'mal. Jadi tunaikan ajalah apa yang kamu lakukan, ingin lakukan. Fokus dengan pekerjaan, ya. Kalau dia tuduh kita macam-macam, silakan dia mengatakan apa yang dia mau lakukan. Yang penting kita beramal dengan apa yang kita ingin lakukan, yang sesuai dengan yang sebenarnya. Ya. Tapi bal waja'al laka ziyadatul waqt, tapi tambahlah terus, ya, di dalam waktu hidupmu itu, ya, untuk fit tarwih anin nafsi wa liqa'il ma'arif al asdiqa. Ini, tapi tambahkanlah terus di dalam waktu-waktumu itu untuk mencari waktu-waktu yang istirahat, menistirahatkan diri kita, ya, menenangkan jiwa kita. Jangan terlalu dipikirkan masalah itu. Terus kunjungi orang-orang yang engkau kintahui, orang-orang yang engkau menjadikan pertemanan dengannya, dan teman-teman, ya, kunjungi, silaturahmi, ya. Ini akan mendatangkan ketenangan jiwa, ya, dan akan melepaskan dari diri kita rasa keburukan. Nah, ini yang ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di resep yang ke-32 ini bagaimana kita mengurai masalah itu, jangan terlalu kita pikirkan. Jadi ada beberapa poin tadi, ya, yang telah kita bahas pada malam hari ini. Semoga ini menambah khazanah ilmiah kita dan menambah semoga dapat kita laksanakan dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Semoga apapun permasalahan yang kita hadapi dunia ini terurai masalah itu dan kita tidak terfokus kepadanya, tapi yang kita kerjakan adalah bagaimana mencari keridhaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Barangkali demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di poin yang selanjutnya pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam. Kita tutup pengajian kita ini dengan khatam jelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.